kemampuan kalian menahan nafas, kemudian kemampuan ekualisasi kalian, dan ketiga ada fleksibilitas badan paru-paru yang kalian punya. Jadi pola latihannya juga berbeda, tidak bisa dilakukan bareng-bareng. Kalau Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas tentang tips for freediving seperti yang kalian tunggu-tunggu. Saya tahu kalian sudah lama menanti tentang tips for freediving. Jadi untuk mengawali tahun 2021 ini, saya akan coba kembali lagi sharing tips for freediving mulai dari level yang paling basic, khusus buat semua teman-teman freediver seluruh Indonesia. Tips ini cocok buat kalian semua. Oke, jadi jangan kemana-mana, nonton terus sampai habis. Oke, tips dasar sangat simple tapi kadang suka untuk terlupakan. Nah, di video kali ini saya bakal coba untuk menjelaskan ke teman-teman, terlepas dari tips menahan nafas dan lain-lain. Kalian pengen menyelam dalam, pengen menahan nafas lama dan lain-lain, nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya. Tapi untuk hari ini saya bakal mulai dulu dengan tips-tips yang paling simple tapi kadang lupa untuk teman-teman lakukan. Yang paling pertama di sini adalah never freedive alone, atau jangan pernah pergi freedive sendirian di kolam atau di laut. Oke, risikonya sangat besar teman-teman. Makanya kenapa kita selalu untuk tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa kalau bisa pergi dengan qualified body atau pergi dengan teman-teman yang memang sudah paham tentang apa sih yang sebenarnya kita lakukan sekarang ini dalam kurung freediving ya. Jadi dia tahu ketika ada terjadi apa-apa, minimal dia tahu bahwa oh ini saya sedang melakukan ini, oh saya sedang begini dan saya sedang begini. Poin plus ketika kalian tahu tentang rescue prosedur. Nah, rescue prosedur ini secara detail kita bahas di freediving course mulai dari level basic sampai di level master. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen lebih safety, kalian bisa langsung join untuk freediving course di kota kalian. Nah, tips yang paling simpel kedua adalah bawa buoy. Jadi buoy atau pelampung di freediving di sini sebenarnya bukan hanya sekedar gaya-gayaan supaya dilihat seperti atlet profesional atau lain-lain, tidak. Cuman di dunia freediving, buoy ini selain kita pakai buat latihan karena dia ada talinya di bawah. Tali itu bisa kita pakai buat turun sama naik, khusus buat teman-teman yang masih training untuk fokus ke ekualisasi dan beberapa teknik-teknik detail lainnya. Buoy ini juga atau pelampung ini juga kita pakai atau kita manfaatkan sebagai penanda area main kita di laut. Jangan sampai kita lagi main terus tiba-tiba ada kapal yang lewat. Kalau kapal besar sih mungkin mereka bisa lihat kita dari jauh, tapi kalau kapal kecil yang moncongnya keangkat kayak gini tuh susah untuk dia perhatikan kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman freediver di kota-kota manapun itu, di daerah-daerah kalian, tolong usahakan kalian punya buoy, karena buoy ini selain tadi saya bilang tempat untuk latihan, tempat sebagai penanda area main kalian, buoy ini juga sebagai tempat kalian isi air minum atau isi tempat-tempat, karena dia ada pocketnya di dalam buoy itu. Jadi sangat bermanfaat buat teman-teman. Please kalau bisa kalian usahakan untuk punya, atau di komunitas-komunitas usahakan kalian punya minimal 1 atau 2 tergantung dari jumlah anggota komunitas kalian. Karena amannya sih sebenarnya satu buoy itu dipakai sekitar 4 atau 3 atau 4 orang ya, untuk training biasa kita, karena supaya lebih bisa efisien giliran mainnya. Tapi kalau misalnya kalian cuma bisa punya 1, it's okay. Yang penting ada tempat buat menanda area main kalian. Oke. Yang ketiga adalah mengatur jumlah pemberat pada saat kalian menyelam. Nah, ini sebenarnya yang cukup penting, tapi skillnya itu agak susah-susah gampang. Jadi kita sebenarnya belajar mulai dari level basic, tapi secara detail mungkin baru mulai dipelajari setelah level advance sampai master, bagaimana caranya menghandle buoyancy yang tepat. Tapi saya coba share saja ke teman-teman. Jadi logikanya adalah semakin dangkal kita main, maka semakin banyak pemberat yang kita pakai. Semakin dalam kita main, maka semakin sedikit jumlah pemberat yang kita pakai. Karena semakin dalam kita main, daya tarik kita semakin ke bawah, badan kita sudah negatif. Jadi kalau pemberat kalian banyakin, jadi begitu kalian masuk ke kedalaman tertentu, itu kecepatan kalian bakal semakin cepat dan akan susah untuk kalian equalize. Nah,
Kalau di kedalaman mungkin menurut saya maksimum di 5 meter, atau khusus buat teman-teman di recreational freediving, fun dive, tergantung dari area main kalian. Jadi setup jumlah pemberat yang memang sesuai dengan dimana kalian mau main, jumlah bobot berat badan kalian, pakai wetsuit atau tidak. Jadi dikombinasikan semua, dites semuanya, baru kalian bisa tentukan bahwa saya pakai 2 kilo, saya pakai 3 kilo, saya pakai 1 kilo, atau mungkin bahkan saya nggak pakai sama sekali. Oke. Yang selanjutnya ada pakai lanyard. Jadi lanyard ini adalah tali penghubung antara si freediver dan buoy. Jadi untuk beberapa kasus lanyard ini sangat penting karena termasuk dari peralatan safety kita juga. Jadi gunakan ketika kalian menemukan visibility yang sangat-sangat minim. Jadi let's say di bawah 10 meter itu kalian sudah boleh harus pakai. Kemudian atau kalau ada arus juga lebih baik kalian pakai, karena menjaga jarak dengan tali latihannya kita itu sangat penting. Jangan sampai terlalu jauh. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi di bawah laut. Jadi tali freediving ini atau tali penghubung ini adalah salah satu alat safety yang bisa membuat kita aman. Kalaupun ada resiko yang terjadi, mungkin resikonya tidak terlalu fatal. Oke. Yang berikut, bawa air minum supaya kita bisa mengontrol hidrasinya kita, supaya jangan sampai kita kena dehidrasi. Stamina kita juga tetap oke. Bawa air minum secukupnya, taruh di dalam buoy yang seperti tadi saya bilang, supaya ketika kalian haus atau rasa kering tenggorokannya, kalian bisa minum. Atau susah karena kita main di laut atau freediving ini kan sebenarnya bergerak, beraktivitas, sama sebenarnya olahraga, cuman keringatnya kita nggak terlalu kelihatan, capeknya sama. Jadi lebih baik bawa air minum supaya kita bisa memenuhi asupan air putih yang dibutuhkan sama badannya kita. Ya, itu aja sih sebenarnya menurut saya tips-tips yang paling simple dan kadang terlupakan buat teman-teman. Terlepas dari itu mungkin ada beberapa teknik yang lain, beberapa tips yang lain, nanti kita coba bahas di episode selanjutnya. Sekali lagi bahwa masalah freediving selalu saya bagi jadi 3. Yang pertama adalah kemampuan kalian menahan nafas, kemudian kemampuan ekualisasi kalian, dan ketiga ada fleksibilitas badan paru-paru yang kalian punya. Jadi pola latihannya juga berbeda. Tidak bisa dilakukan bareng-bareng. Kalau saya secara pribadi, saya selalu fokus untuk training satu dulu, nanti satunya sudah beres baru saya pindah ke satu lagi. Kalau nanti yang sudah beres baru saya pindah ke satu lagi. Dan yang support itu adalah teknik dasar kita kayak finning, kemudian posisi badan, termasuk yang tadi buoyancy dan lain-lain, masih banyak. Dan semua itu kita pelajari di dalam AIDA Freediving Course secara detail, dipandu dengan pelatih di situ supaya bisa mengatur pola latihan kita dengan baik, supaya bisa langsung tepat sasaran dan kalian bisa lebih efisien untuk ngejar target goals kalian di dunia freediving. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Ini tips mengawali 2021 kita. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, subscribe channel Melanesia Freedive buat teman-teman yang belum subscribe, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.